Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan bab 13, yaitu variasi dalam pengendalian manajemen. Pengendalian untuk strategi yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Hurul Anam dan kelompok saya Eka Ade Anjani Putri, Pasha Setia Nadila, Kobita Sofia Rahma, Iftia Rahma Febrianti, dan Musliha. Dalam bagian bab pertama ini, kami membahas tentang implikasi dari strategi korporat yang berbeda industri tunggal, diversifikasi yang berhubungan, dan diversifikasi yang tidak berhubungan bagi desain sistem pengendalian. Struktur dan proses pengendalian manajemen. Studi-studi penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi desain sistem pengendalian, yaitu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah ukuran, strategi, dan independensi. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan dan teknologi. Saya Musliha, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi korporat. Logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi didasarkan pada garis pemikiran berikut ini. Organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas, faktor kunci keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda untuk pelaksanaan yang efektif. Sistem pengendalian adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku dari orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Dengan demikian, suatu keprihatinan yang selalu ada dalam merancang sistem pengendalian sebaiknya adalah apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tersebut tetap konsisten dengan strategi. Yang selanjutnya yaitu implikasi terhadap struktur organisasi. Strategi korporat adalah suatu kontinum dengan strategi industri tunggal pada satu ujung dan diversifikasi tidak berhubungan di ujung yang lain. Lokasi suatu perusahaan pada kontinum tersebut bergantung pada luas dan jenis diversifikasinya. Strategi korporat yang berbeda mengimplikasikan struktur organisasi yang berbeda dan pada gilirannya pengadilan yang berbeda. Yaitu implikasi terhadap struktur organisasi. Di ujung organisasi tunggal, perusahaan cenderung terorganisasi secara fungsional. Manajer senior bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi perusahaan secara keseluruhan guna bersaing dalam industri yang dipilihnya, serta untuk strategi fungsionalnya dalam bidang-bidang seperti penelitian dan pengembangan, produksi, dan pemasaran. Sebaliknya, setiap perusahaan yang melakukan diversifikasi yang tidak berhubungan di organisasi menjadi unit-unit bisnis yang relatif otonom. Strategi korporat untuk industri tunggal, manajer senior kemungkinan besar akan sangat mengenal industri di mana perusahaan bersaing dan banyak dari mereka yang cenderung untuk memiliki keahlian dalam penelitian dan pengembangan, produksi, serta pemasaran. Sebaliknya, di ujung diversifikasi yang tidak berhubungan, banyak manajer senior cenderung untuk menjadi ahli keuangan. Nama saya Pasha Setia Nadila. Saya akan menjelaskan implikasi terhadap pengendalian manajemen. Strategi perusahaan yang berbeda mengimplikasikan perbedaan-perbedaan berikut ini dalam konteks di mana sistem pengendalian perlu dirancang. Yang pertama, selama perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai atau pengalaman dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis. Yang kedua, perusahaan-perusahaan industri tunggal dan terdiversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi ini tingkat korporat atas mana strategi dari hampir semua unit bisnis yang didasarkan. Perbedaan antara industri tunggal dan diversifikasi tidak berhubungan untuk perencanaan strategisnya, yaitu untuk industri tunggalnya dia vertikal dan horizontal, dan untuk diversifikasi tidak berhubungannya hanya vertikal. Penyusunan anggaran, pengendalian relatif atas manajer unit bisnis terhadap formulasi anggaran untuk industri tunggalnya itu rendah, sedangkan diversifikasi tidak berhubungannya itu tinggi. Pentingnya pencapaian anggaran bagi industri tunggal itu rendah, dan bagi diversifikasi tidak berhubungan itu tinggi. Lalu penetapan harga transfer
pentingnya penetapan harga transfer bagi industri tunggal itu sangatlah tinggi. Kemudian diversifikasi tidak berhubungan itu rendah. Saya Gebita Sofiana Rahma akan menjelaskan tentang strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama, misi, dan yang kedua, keunggulan kompetitif. Misi untuk unit bisnis yang ada sekarang dapat berupa membangun, mempertahankan, atau memanen. Misi ini terdiri atas suatu kontinum dengan murni membangun pada satu sisi dan murni memanen pada sisi yang lain. Untuk menerapkan strategi tersebut secara efektif harus terdapat keselarasan antara misi yang dipilih dan jenis-jenis pengendalian yang dipergunakan. Misi pengendalian yang sesuai dikembangkan menggunakan garis pemikiran berikut. Misi unit bisnis tersebut mempengaruhi ketidakpastian yang dihadapi oleh general manager serta trade-off jangka panjang versus jangka pendek yang mereka buat. Sistem pengendalian manajemen dapat bervariasi serta sistematis untuk membangun memotivasi manajer guna mengatasi ketidakpastian secara efektif dan membuat trade-off jangka pendek versus jangka panjang yang memadai. Dengan demikian, misi yang berbeda seringkali memerlukan sistem pengendalian manajemen yang berbeda. Misi terdiri dari yang pertama, misi dan ketidakpastian. Unit-unit yang membangun cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan unit-unit yang memanen karena beberapa alasan. Yang pertama, strategi membangun biasanya dilaksanakan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk. Sementara, strategi memanen biasanya dilaksanakan pada tahap dewasa atau menurun dari siklus hidup produk. Lalu yang kedua, tujuan dari unit bisnis yang membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, baik pada sisi input maupun output, para manajer dari unit bisnis yang membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar pada individu dan organisasi eksternal dibandingkan dengan para manajer dari unit bisnis yang memanen. Yang keempat, unit bisnis yang membangun seringkali berada dalam industri baru dan berevolusi, sehingga manajer dari unit bisnis yang membangun memungkinkan besar memiliki pengalaman yang lebih sedikit dalam industri mereka. Lalu yang kedua, ada misi dan rentang waktu. Pemilihan strategi membangun versus strategi memanen mempunyai implikasi trade-off laba jangka pendek versus laba jangka panjang. Strategi membangun pangsa pasar meliputi yang pertama, pemotongan harga, yang kedua, pengeluaran lead bank yang besar, yang ketiga, pengeluaran pengembangan pasar utama. Tindakan-tindakan ini ditunjukkan untuk membangun kepemimpinan pasar, tetapi tindakan-tindakan tersebut menekan laba jangka pendek. Dengan demikian, banyak keputusan yang dibuat oleh manajer unit bisnis yang membangun hari ini mungkin tidak menghasilkan laba sampai suatu periode di masa depan. Strategi memanen di pihak lain berkonsentrasi pada memaksimalkan laba jangka pendek. Saya Eka Adianjali Putri. Saya di sini akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya mengenai strategi unit bisnis dengan subbab misi, yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi yakni proses perencanaan yang lebih kritis dan lebih penting untuk unit bisnis yang membangun dibandingkan dengan unit bisnis yang memanen. Meskipun demikian, beberapa perencanaan strategis perusahaan secara keseluruhan harus mencakup seluruh unit bisnisnya
untuk secara efektif menyeimbangkan arus kas. Selanjutnya, penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran merupakan aspek-aspek perhitungan dari analisis varians yang membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang mengidentifikasikan varian-varian sebagai yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Misalnya, suatu produsen pengukuran industrial merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci untuk kedua unit usahanya. Di sini misalkan meteran listrik dikategorikan sebagai suatu unit bisnis yang memanen dan instrumen elektronik dikategorikan sebagai suatu unit bisnis yang membangun. Manajemen senior akan menginterpretasikan pangsa pasar, harga jual, varian biaya produksi, dengan sangat berbeda dalam evaluasi kinerja para manajer yang bertanggung jawab atas unit-unit bisnis yang memanen dan membangun. Selanjutnya, sistem kompensasi insentif. Dalam merancang suatu paket kompensasi insentif bagi para manajer unit bisnis, maka dapat mempengaruhi keputusan dalam variabel-variabel antara lain. 1. Semakin beresiko strategi tersebut, maka semakin besar proporsi bonus kompensasi general manager dibandingkan dengan gaji. Ini yang disebut dengan prinsip resiko atau pengembalian. Yang kedua, beberapa kriteria kinerja pengendalian biaya, laba operasi, dan arus kas dari operasi lebih memfokuskan pada hasil jangka pendek. Sementara, beberapa kinerja yang lain seperti pangsa pasar, pengembangan produk baru, pengembangan pasar, pengembangan sumber daya manusia, itu lebih memfokuskan pada profitabilitas jangka panjang. Next, ini subbab baru yakni keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif di sini adalah suatu unit bisnis yang dapat memilih untuk bersaing baik sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah. Memilih pendekatan diferensiasi dan bukannya pendekatan biaya rendah meningkatkan ketidakpastian dalam lingkungan tugas unit bisnis karena 3 alasan. Yang pertama, inovasi produk adalah lebih penting bagi unit bisnis terdiferensiasi. Yang kedua, unit bisnis biaya rendah secara khas cenderung untuk mempunyai lini produk yang sempit guna meminimalkan biaya penyimpanan persediaan dan memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Dan yang ketiga, unit bisnis secara khusus menghasilkan produk-produk sederhana yang bersifat komoditas, dan produk-produk ini sukses semata-mata karena memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk saingannya. Nama saya Iftiar Rahma Febrianti, saya akan menjelaskan tentang gaya manajemen puncak. Gaya manajemen puncak merupakan sikap para manajer senior terhadap pengendalian. Fungsi pengendalian manajemen dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh gaya manajemen puncak. Gaya manajer unit bisnis mempengaruhi proses pengendalian manajemen dari unit bisnis tersebut. Gaya dari manajer departemen fungsional mempengaruhi proses pengendalian manajemen di bidang fungsional mereka. Jadi, para perancang sebaiknya mempertimbangkan gaya manajemen dalam merancang sistem pengendalian operasi. Implikasi gaya manajemen terhadap sistem pengendalian manajemen. Pengendalian personal versus impersonal. Berdasarkan manajer berorientasi pada angka,
Mereka menginginkan arus informasi kuantitatif yang besar, dan mereka menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis informasi ini dan mengambil kesimpulan tentatif darinya. Para manajer yang lain berorientasi pada manusia. Mereka melihat beberapa angka, tetapi mereka biasanya sampai pada kesimpulan mereka melalui pembicaraan dengan orang-orang. Penilaian atas relevansi dan pentingnya dari apa yang mereka pelajari, sebagian atas penilaian mereka terhadap orang lain. Implikasi gaya manajemen terhadap sistem pengendalian manajemen. Pengendalian ketat versus pengendalian longgar. Tingkat keketatan atau kelonggaran seringkali tidak diungkapkan oleh ISIS dari bentuk atau aspek dari dokumen pengendalian formal, peraturan-peraturan atau prosedur. Hal ini adalah faktor dari bagaimana alat-alat formal ini digunakan. Tingkat kelonggaran cenderung meningkat pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Manajer pada tingkatan yang lebih tinggi biasanya cenderung untuk kurang menaruh perhatian lebih pada hasil keseluruhan, laba, dan bukannya rincian mengenai bagaimana hasil tersebut diperoleh. Tetapi generalisasi ini mungkin tidak berlaku jika CEO tersebut mempunyai gaya yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas soal kasus 13.1, yaitu Steve Park, presiden dan pemegang saham utama dari Pekan Instrumen, yang sedang duduk di mejanya merundangkan hasil tahun 1997. Untuk tahun kedua, kepemimpinannya, laba perusahaan telah melampaui anggaran lalu. Steve Park tentu saja senang dengan hasil tahun 1997. Namun ia ingin memahami lebih baik lagi tentang kontribusi relatif dari Departemen Litbang, Produksi dan Pemasaran. Dengan hal ini dalam pikirannya, ia memanggil asistennya, seorang lulusan baru dari sekolah bisnis yang terkenal, ke dalam ruangannya. Sebagaimana yang dapat Anda lihat dari hasil laporan keuangan baru-baru kali ini, kita telah melampaui target laba kita sebesar 622.000 US dollar. Dapatkah Anda menyaipkan suatu analisis memperlihatkan seberapa besar kontribusi Litbang, Produksi, Dana Pemasaran terhadap varian laba keseluruhan yang menguntungkan ini? Ujar dari Steve Park. Produk-produk pelikan instrumen dapat dikelompokkan menjadi dua lini bisnis, yaitu meteran elektrik ME dan instrumen elektronik IE. Baik ME dan IE adalah instrumen pengukuran industrial dan melakukan fungsi yang sama. Namun kedua produk ini berbeda dalam hal teknologi, produksi, serta karakter penggunaan. Akhirnya, ME disasarkan pada teknologi mekanis dan elektrikal, sementara IE didasarkan pada teknologi microchip. ME dan IE adalah produk-produk substitusi sama, seperti jam mekanis dan jam digital adalah substitusi. Pertanyaan studi kasus 13.1. Yang pertama, buatlah laporan yang Anda pikir sebaiknya disajikan oleh Amisul kepada Steve Park. Yang kedua, posisikan diri Anda sebagai keenam manajer berikut ini. Yang pertama, General Manager ME. Yang kedua, manajer pemasaran ME. Yang ketiga, manajer produksi ME. Yang keempat, General Manager IE. Yang kelima, manajer pemasaran IE. Dan yang terakhir, manajer produksi IE. Keenam manajer ini saling bersaing untuk memperoleh bagian dari kantong bonus perusahaan. Bagi masing-masing dari keenam posisi tersebut, bagaimana Anda membuat alasan agar Anda memperoleh bagian dari kantong bonus tersebut? Yang ketiga, seumpama Park, bagaimana pendapat Anda tentang kinerja tahun 1997 dari masing-masing keenam manajer tersebut yang saling bersaing untuk memperoleh bagian dari kantong bonus? Catatan: pertimbangkan strategi dari unit bisnis ME dan IE dalam penilaian kinerja Anda. Berikutnya, pertanyaan studi kasus. Nomor 1, buatlah laporan yang Anda pikir sebaiknya disajikan oleh Amizul kepada Park. Yang kedua, posisikan diri Anda sebagai keenam manajer berikut ini.
General Manager MI, Manajer Pemasaran MI, Manajer Produksi MI, General Manager AI, Manajer Pemasaran AI, Manajer Produksi AI. Keenam manajer ini bersaing untuk memperoleh bagian dari kantong bonus perusahaan. Bagi masing-masing dari 6 posisi tersebut, bagaimana Anda membuat alasan agar Anda memperoleh bagian dari kantong bonus? Terus untuk yang nomor 3, seumpama Park, bagaimana pendapat Anda tentang kinerja tahun 1997 dari masing-masing keenam manajer tersebut yang saling bersaing untuk memperoleh bagian dari kantong bonus? Dengan catatan, pertimbangkan strategi dari unit bisnis MI dan AI dalam penilaian kinerja Anda. Yang selanjutnya yaitu jawaban kasus nomor 2. Yang pertama, General Manager IM dapat berargumen bahwa unit bisnisnya mampu memproduksi dan menjual sebanyak 16.970 unit, lebih banyak daripada yang dianggarkan sebelumnya. Walaupun produk tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah, sehingga hanya menghasilkan contribution margin sebesar 49 per produk. Namun, hal tersebut mampu membuat IM memperoleh 16% bagian pasar. Tentunya hal tersebut merupakan hal positif karena IM mampu memperoleh bagian pasar 6% lebih besar dibandingkan dengan anggarannya. Yang kedua, General Manager AI dapat berargumen bahwa elektronik instrumen dapat menjual produk dengan harga $26 lebih tinggi dari yang dianggarkan, walaupun jumlah unit aktual yang diproduksi dan dijual lebih rendah. Namun, contribution margin dari tiap produk $22 lebih tinggi dari yang dianggarkan sehingga kontribusi laba aktual yang dihasilkan tetap lebih besar dibandingkan dengan kontribusi laba yang dianggarkan. Yang ketiga, Marketing Manager IM dapat berargumen bahwa berkat usahanya IM dapat memperoleh bagian pasar sebesar 16%, di mana angka tersebut lebih besar dengan target yang dianggarkan yaitu 10%. Untuk nomor 4, Marketing Manager AI dapat berargumen bahwa 9% bagian pasar adalah sesuatu yang perlu diapresiasi walaupun angka tersebut belum mencapai target yang dianggarkan. Hal tersebut dikarenakan pasar untuk industri ini sedang berkembang pesat, sehingga untuk mempertahankan 9% bagian pasar adalah sebuah perjuangan yang cukup berat. Untuk nomor 5, Manajer Produksi MI dapat berargumen bahwa kenaikan biaya produksi sebesar $1 per produk merupakan hasil peningkatan kualitas produk tersebut sehingga ia turut berkontribusi atas peningkatan penjualan yang berdampak pula pada peningkatan laba kotor. Nomor 6, Manajer Produksi AI dapat berargumen bahwa kenaikan kos produksi sebesar $4 per produk merupakan hasil dari peningkatan kualitas produk tersebut atas usaha tersebut, maka ia juga dapat dibilang telah berkontribusi atas kemampuan produk untuk dijual pada harga yang lebih tinggi sehingga memberikan laba kotor yang lebih banyak dibandingkan dengan anggaran yang ada. Untuk jawaban kasus nomor 3 yaitu menurut kami, unit bisnis MI berada pada misi bisnis Harvard, sehingga terbaik untuk berkompetisi ialah menggunakan strategi bisnis low cost. Hal ini membuat manajer MI harus benar-benar berpatokan pada anggaran dan total kompensasi yang didasarkan pada gaji pokok dan lebih sedikit pada ukuran kinerja. Mr. Park juga perlu mempertimbangkan untuk menyingkirkan divisi secara perlahan yang memiliki kinerja buruk daripada anggaran. Mr. Park tentu seharusnya menyambut positif atas pemberian bonus kepada manajer pemasaran dan manajer umum karena sesuai dengan strategi low cost yang dijalankan oleh perusahaan. Namun,
Mr. Park tentu akan memberikan kesan negatif terhadap pemberian bonus pada manajer manufaktur karena biaya variabel perproduksinya meningkat sehingga bertentangan dengan strategi low cost. Pada unit bisnis AE, unit bisnis tersebut berada pada misi bisnis build, sehingga diperlukan untuk meningkatkan market share dan mengikuti perkembangan pasar. Hal itu membuat unit bisnis ini harus lebih memberikan keleluasaan kepada manajernya. Para manajer ini harus dievaluasi lebih sedikit menggunakan anggaran, tapi lebih ke keberanian mereka dalam mengambil resiko untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, gaji manajer harus lebih didasarkan pada bonus kinerja dan lebih sedikit daripada gaji pokok.